Ya. Hai, hari ini aku liputan lagi dan ke Tipikor lagi. Jadi aku mikir kayak kayaknya aku pengen ngajak kalian buat lebih tahu gimana sih sebenarnya cara liputan sidang. Jadi yuk kita ke Tipikor. Kita udah sampai di Tipikor. Tunggu peminyakan ya. Oke, sekarang udah bener. Jadi biasanya itu kita wartawan sebenarnya udah dapat biasanya informasi kira-kira siapa aja yang bakal sidang hari ini. Ada kayak sahabat media gitu dari pengadilan yang WA kita. Hari ini tuh ada sidang siapa-siapa aja namanya dan juga agendanya tuh apa aja. Jadi kita udah tahu nih hari ini yang akan kita liput kira-kira ada news value-nya, ada nilai beritanya tuh siapa aja. Tapi jamnya belum ada. Makanya kita bakal cek nanti ke dalam. Sekilas info dulu ya buat kalian sebelum kita lanjutin vlognya. Jadi setiap wartawan yang liputan ke pengadilan tuh wajib harus banget tahu yang namanya urutan sidang. Aku gambarinnya alurnya tuh gimana. Jadi kalau ada satu kasus masuk ke pengadilan, agenda pertamanya adalah pembacaan surat dakwaan. Lanjutannya adalah eksepsi, itu tanggapan dari surat dakwaan tadi. Barulah setelah diputusin sama majelis hakim, apakah nih kasus layak untuk diterusin atau enggak. Kalau diterusin, maka masuk ke mendengarkan keterangan dari saksi lah, ahli, dari JPU dulu ya, yang memberatkan. Baru lanjut ke ahli dan saksi dari tim kuasa hukum terdakwa yang biasanya meringankan. Lanjut lagi, itu ada agenda untuk pemeriksaan terdakwa. Setelah itu, masuklah ke tuntutan. Nah, dari tuntutan, sebelum putusan, diberi kesempatan buat terdakwa dan juga kuasa hukum untuk menyampaikan nota pembelaan mereka atau yang disebut dengan pleidoy. Tapi untuk beberapa kasus yang ribet gitu, biasanya pleidoynya itu ditanggapin lagi. Jadi ada yang namanya replik. Nah, replik ditanggapin lagi adalah duplik. Nah, bisa tuh replik, duplik, terus satu sampai sebelum putusan. Kalau kasusnya terlibat banget. Tapi mostly biasanya abis dari pleidoy atau nota pembelaan langsung lanjut ke putusan atau vonis terhadap terdakwa. Itu sekilas info ya biar kalian tahu juga apa sih urutan-urutan sidang. Sekarang kita lanjut lagi vlognya. Oke, jadi kalau kita udah nyampe di Tipikor, liputan ini nggak bisa diem-diem aja kalau udah nyampe. Kita harus langsung cari informasi kira-kira sidangnya ada siapa aja dan juga jam berapa. Kita tanya ke resepsionis. Lagi ada orang gitu. Tanya dong kalau sidang prasetyo jam berapa ya? Oh, jadi belum tahu ya? Nunggu di sini aja kali dalam ya? Kasih ya. Sekilas info lagi, kalian tahu nggak sih kalau di setiap ruangan persidangan itu kursi majelis hakim tuh pasti lebih tinggi dari semua kursi yang ada di ruang persidangan itu. Kenapa? Karena di dalam ruang sidang hakim itu disebut sebagai yang mulia. Berapapun gaji atau fee dari pengacara, tapi di dalam ruang persidangan hakimlah yang harus disebut sebagai yang mulia. Makanya kalau kalian lihat di dalam ruang persidangan, pastilah kursi dari majelis hakim itu lebih tinggi, entah segini, tapi pasti lebih tinggi dari semua yang ada di ruang sidang. Nah, kalau kita udah tahu agenda sidangnya apa, kita jadi tahu di mana yang pas nempatin kamera. Misalnya agendanya lagi pleidoy, yang bakal banyak ngomong kan pengacara. Jadi kita taruh kameranya di kanan muka sidang, di seberangnya, supaya wajah pengacaranya itu full. Nah, sebaliknya juga sama. Kalau lagi jaksa yang bakal banyak ngomong, mungkin agendanya dakwaan atau tuntutan, kita taruh di hadapannya di sebelah kiri muka sidang, supaya wajahnya nggak kepotong. Jelas info lagi, kalian wajib tahu sih yang namanya etika di ruang sidang. Yang pertama nih misalnya, ketika yang mulia hakim masuk ke dalam ruang sidang, kita semua tuh harus berdiri. Bukan hanya wartawan, peserta, jaksa, pengacara, terdakwa, semua harus berdiri. Karena hakim lagi-lagi adalah yang mulia, jadi harus wajib berdiri. Yang kedua adalah, jangan dan tidak boleh untuk makan dan minum di dalam ruang sidang. Yang ketiga, kalian itu nggak boleh untuk ngambil gambar atau video atau foto dengan flash. Jadi gue sering banget dengar ada beberapa peserta sidang gitu yang ditegur sama hakimnya karena mereka tuh foto pakai flash. Dan itu ditegurnya tuh langsung gitu loh pakai mic gitu. Jadi semua orang yang ada di ruang sidang itu dengar. Malu nggak sih? Takut kan? Makanya jangan pernah foto atau video dengan flash kalau nggak mau kena tegur. Oke, tanggung jawabnya reporter salah satunya adalah juga mic. Lagi sidang kita pakai tip on. Oke, ini taruh belakang ya bang, situ. Oke, jadi kita nyalain dulu.
biar audionya bagus selama sidang. Misi ya bang. Taruhin dulu ke speaker. Kasih bang. Selain ketidakpastian kapan dimulainya sidang, kalian juga harus siap dengan ketidakpastian durasi sidangnya. Ada yang sidangnya dari siang bisa sampai tengah malam, atau dari pagi bisa sampai malam banget, atau cuma 5 menit aja, kayak sidang yang satu ini. Dan pada hari itu diundur dan ditetapkan sidangkan kembali pada hari Senin. Jadi udah nunggu dari tadi sidangnya, tapi ternyata ditunda karena ahlinya nggak datang. Tuh, udah langsung dibubarin dalam beberapa menit doang sidangnya karena diundur ke minggu depan. Itu dia tadi pengalamanku liputan sidang di pengadilan. Kalau ternyata ada yang mungkin, gue ngalaminnya beda, ya mungkin pengalaman kita beda-beda ya. Tapi semoga bisa menjadi gambaran lah buat kalian gimana sih sebenarnya liputan sidang di pengadilan. Semoga bermanfaat. Kalau kalian ada masukan kira-kira, Kak bikin ini dong, Tep bikin ini dong, kalian boleh komen ya di bawah. Semoga kalau aku bisa, aku bakalan bikin. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.